Kami dari kelompok satu ya ini akan membawakan makalah mengenai landasan teoritis biodiversity dan hubungan kesejahteraan mental. Kami 3 orang di dalam kelompok satu ini, saya Rika Novida, Rizka Desitania, dan Sereida Juliati. Next slide-nya Mbak dong. Ya, outline dari presentasi ini adalah yang pertama pendahuluan, kemudian kami membahas preferensi lingkungan, teori lingkungan restoratif, model kasket, jasa ekosistem, dan kemudian kesimpulan. Untuk slide pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan. Ya. Biodiversitas memainkan peranan penting dalam hal ini, di mana biodiversitas memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan fisik dan mental manusia, sehingga kerusakan pada biodiversitas juga dapat memiliki dampak negatif bagi manusia. Untuk memahami lebih lanjut tentang hubungan ini, kita akan menggunakan kerangka kerja psikologi lingkungan sebagai panduan dalam diskusi kita. Kerangka kerja utama ini yang kita ambil dari buku Theoretical Foundation of Biodiversity and Mental Wellbeing Relationship oleh Melissa R. Marcelle. Itu ada 6 kerangka kerja utamanya. Matriks preferensi, geometri fraktal, hipotesis biofilia, teori reduksi stres, teori restorasi perhatian, dan model kasket layanan ekosistem. Untuk kerangka kerja yang pertama, matriks preferensi. Matriks preferensi ini adalah salah satu kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara biodiversity dan kesehatan serta kesejahteraan manusia. Kerangka kerja ini menyajikan gagasan bahwa manusia itu memiliki preferensi terhadap lingkungan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Contohnya, beberapa studi itu menunjukkan bahwa menghabiskan waktu di alam seperti di taman atau di hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi level stres kita. Contoh lainnya, bila kita tinggal di daerah yang dekat dengan ruang hijau atau taman kota yang memiliki beragam tanaman dan satwa liar, itu dapat berkontribusi kepada kesehatan fisik kita. Lingkungan yang kaya akan biodiversitas itu dapat mempromosikan kesehatan fisik, aktivitas fisik seperti misalnya berjalan kaki atau bersepeda. Untuk slide berikutnya, kerangka kerja yang keduanya adalah geometri fraktal. Geometri fraktal ini merupakan salah satu kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara keberagaman hayati dan kesehatan serta kesejahteraan manusia, kesejahteraan mental manusia ya, baik dari sisi kesehatan fisik maupun mental. Contohnya, lingkungan yang kaya biodiversity seringkali memiliki struktur fraktal yang kuat, misalnya pohon, daun, dan jaringan vaskular yang memiliki pola fraktal yang jelas. Jadi paparan terhadap pola-pola fraktal ini dikaitkan dengan efek menenangkan dan mengurangi stres pada manusia. Pandangan atau interaksi dengan lingkungan yang memiliki pola fraktal ini dapat menciptakan respon yang positif, seperti menurunkan tekanan darah, dan detak jantung kita akan lebih stabil. Ini salah satu contoh yang tadi ya, apabila kita berinteraksi dengan alam yang memiliki pohon bercabang atau pantai yang berpasir, itu dapat memberikan efek tenang bagi manusia. Yang ini juga akan berdampaknya adalah mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Berikutnya adalah hipotesis biofilia. Hipotesis biofilia itu merupakan salah satu kerangka kerja yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan alam dan kecenderungan alami manusia untuk terhubung dengan kehidupan di alam.
Hipotesis ini berpendapat bahwa manusia memiliki dorongan bawaan untuk mencintai dan merawat keanekaragaman hayati. Hipotesis Bolivia menyatakan bahwa hubungan manusia dengan alam dan organisme hidup memiliki dampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Manusia cenderung merasa terhubung dan merasa lebih baik ketika berinteraksi dengan alam, seperti melihat pemandangan yang indah, berkebun, atau berinteraksi dengan hewan peliharaan. Untuk slide berikutnya, ini ada contoh ya, ya seperti tadi disebutkan juga bahwa ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa apabila kita berinteraksi dengan keanekaragaman hayati itu dapat meningkatkan kesehatan fisik. Jadi misalnya kita menghabiskan waktu di alam terbuka itu dapat meningkatkan kebugaran fisik dan sistem kekebalan tubuh kita akan naik. Berjalan di alam yang hijau itu dapat membantu mengurangi resiko penyakit kardiovaskular dan menurunkan tekanan darah. Juga ini interaksi dengan hewan peliharaan itu juga berkaitan dengan memiliki manfaat untuk kesehatan. Jadi apabila kita memiliki hewan peliharaan dan kita berinteraksi dengan hewan peliharaan tersebut akan meningkatkan kesehatan fisik dan meningkatkan tingkat aktivitas fisik kita, mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Untuk slide berikutnya teman saya akan menyampaikan, silakan Rizka. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya adalah reduksi stres adalah kerangka kerja yang menyoroti dalam mengurangi tingkat stres manusia. Lingkungan alam yang kaya biodiversitas. Lingkungan alam yang kaya biodiversitas dapat dimatikan satu. Salah satu aja dipakai. Jadi supaya nggak feedback. Ini dua ya, dua. Oke. Kalau dua-duanya mati. Tadi yang dipakai buat presentasi yang mana? Dua-duanya mati. Barika, mohon maaf, bisa share screen dari laptop Barika, Mbak. Ini laptopnya ngeheng kayaknya nih. Rika pakai HP itu. Saya pakai HP, gimana ya coba? Bisa share screen dari laptop Barika, Kak. Mohon maaf, ini ngeheng kayaknya laptop. Coba kirim Sebentar. di ini. Ya saya bantu atau yang lain bantu. Kirim di chat room. Ini ngeheng, bisa dibuka. Mungkin yang pakai laptop bisa bantu. Ini saya pakai handphone. Ini laptopnya ngeheng, nggak tahu ini. PPT-nya bisa dikirim di chat. Sebentar. Oke. Maaf, nggak bisa bantu, saya juga pakai HP. Iya. Sebentar, saya bantu itu ya. Nah, yang itu yang Mbak Rika ya, materinya. Yang terakhir tadi. Yang terakhir Sebentar. Kirim di chat room atau di grup. Di grup WhatsApp aja mungkin. WhatsApp. Ini sudah bisa. Yang satunya suaranya dikecilin. Suaranya di offin.
Mohon maaf, terdengar ya? Terdengar. Mohon maaf Pak Farudin, izin meneruskan, melanjutkan reduksi stres, bahwa lingkungan alam yang kaya biodiversitas Screen-nya dapat memberikan nggak lingkungan masuk. yang menenangkan dan mengurangi tingkat stres. Intinya Dan materinya paparan terhadap alam dapat mengurangi produksi hormon stres seperti kortisol nggak dan ada. meningkatkan keseimbangan. Pak, screen-nya Nggak ada. belum keluar, belum share screen. Itu ada di grup sih, itu PDF-nya. Oh, salah ya. Materinya udah ke Salah. Bisakah? Dikirim nggak? Dikirim di chat Bukan, nggak? Iya ya. Udah kok. Nggak muncul. Rika, maaf. Itu sudah. Ini sudah masuk? Ya. Contohnya adalah berada di alam terbuka seperti taman, pegunungan, atau pantai yang indah dapat memberikan efek relaksasi dan menenangkan. Serta suara alam, pemandangan hijau, dan udara segar dapat membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Teori berikutnya adalah teori restorasi perhatian. Menyatakan bahwa interaksi dengan alam dan keanekaragaman hayati dapat memulihkan perhatian dan mengurangi kelelahan mental yang disebabkan oleh tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Alam memberikan pengalaman yang menarik dan tak terduga yang dapat mengalihkan perhatian manusia dari tugas-tugas yang memakan tenaga dan membantu memulihkan kapasitas perhatian. Suaranya hilang, Mbak Rizka. Yang berikutnya adalah model kaskade layanan ekosistem. Model kaskade ini menjelaskan bagaimana keberagaman hayati dan fungsi ekosistem. Ya. Terlempar. Mungkin error itu. Mungkin error. baca Pak. Siapa Hujan. lagi biar cepat. Temannya ada nggak? Ya itu slide-nya ada yang bisa kayak saya udah kirim di grup. Ini masuk lagi, Rizka. Halo. Ya. Model kaskade layanan ekosistem. Keanekaragaman hayati menyediakan layanan ekosistem seperti penyediaan air bersih, pengendalian banjir, regulasi iklim, dan rekreasi yang dapat mendukung kesejahteraan fisik dan mental manusia. Contohnya adalah hutan yang sehat dan beragam dapat menyediakan udara yang bersih dan segar, dapat mengurangi resiko penyakit pernafasan, dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara fisik dan mental. Kemudian ada juga ekosistem alami seperti terumbu karang, hutan mangrove, yang berperan dalam melindungi pesisir dari badai dan banjir, sehingga dapat meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan manusia. Yang selanjutnya adalah hubungan antara biodiversitas dan kesejahteraan mental di Indonesia. Kesejahteraan mental di Indonesia menurut sebuah artikel ada lebih dari 19 juta penduduk di atas usia 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Ini menunjukkan pentingnya memahami dan mengatasi masalah kesejahteraan mental di Indonesia. Kemudian dari biodiversitas dan kesejahteraan di Indonesia telah memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia dan negara tetangga. Namun perusakan biodiversitas keseluruhan, sehingga lanjutnya pemanfaatan biodiversitas itu dari 30.000 jenis tanaman yang tumbuh, 7.000 jenis telah diketahui dan digunakan sebagai pengobatan tradisional. Ini lebih dari 40% populasi mengandalkan khasiat obat tradisional.
Yang berikutnya adalah preferensi lingkungan. Dapat mempengaruhi perilaku seperti pilihan tempat piknik, pembelian rumah, atau dukungan terhadap konservasi alam. Kerangka kerja preferensi lingkungan ini mengevaluasi hubungan antara karakteristik fisik landscape dan penilaian psikologis tentang preferensi atau nilai estetik. Kesimpulan, berdasarkan makalah Theoretical Foundation of Biodiversity and Mental Wellbeing Relationship oleh Melissa, membahas tentang hubungan antara biodiversitas dan kesejahteraan mental. Makalah ini menjelaskan 6 kerangka kerja teoritis yang tadi disampaikan, bahwa menawarkan perspektif tentang hubungan tersebut. Meski demikian, tidak ada satu kerangka kerja pun yang dapat menjelaskan sepenuhnya hubungan antara biodiversitas kesejahteraan mental, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji kerangka kerja ini menggunakan lingkungan atau rangsangan yang beragam secara biologis. Meskipun dari penelitian ini khusus yang secara eksplisit mengeksplorasi hubungan antara biodiversitas dan kesejahteraan mental, beberapa bukti empiris menunjukkan bahwa masyarakat dapat merasakan dampak positif ketika berinteraksi dengan alam yang memiliki tentunya tingkat biodiversitas tinggi. Oleh karena itu, penting untuk terus menyelidiki dan mendalami pengaruh biodiversitas terhadap kesejahteraan mental, alam, dan pengembangan program kesejahteraan mental. Ya. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi. Terima kasih. Ya. Oke. Ada yang mau ngasih komentar atau pertanyaan dari presentasi tadi? Tolong di take down share screen-nya. Menarik ya, jadi tentang apa namanya biodiversitas dan kaitannya dengan human well-being ya, human well-being, kesejahteraan manusia, mental health, kesehatan manusia yang memang selama ini kan belum terlihat dieksplorasi di masyarakat. Jadi kelihatannya sepele begitu ya, kita melestarikan keanekaragaman hayati, kita punya taman nasional itu untuk apa, kita punya taman kota untuk apa. Jadi argumentasi kita kurang terhadap keanekaragaman hayati, padahal fungsinya banyak gitu ya, dan juga tidak jelek-jelek amat gitu. Misalnya kita berinteraksi dengan, kita menanam pohon, kemudian kita membawa pohon, tanam-tanaman ke rumah kita gitu ya. Itu yang biophilia hipotesis itu banyak sekali penelitiannya. Saya membantu untuk mungkin 2 atau 3 mahasiswa yang terkait dengan teori biophilia, itu ada di UNAS. Itu untuk melihat bagaimana teori biophilia, bagaimana hipotesis biophilia itu bisa mengukur ya skala mengenai kecintaan terhadap makhluk hidup. Itu kan biophilia itu bio hidup, philia itu bond itu keterkaitan ya, human bond to nature. Jadi ada di hipotesisnya itu E.O. Wilson membuat itu, dan beberapa di antaranya itu meneliti mengenai tingkat speed recovery. Jadi kesehatan orang-orang yang di rumah sakit ya, tentu kita tahu kalau di rumah sakitnya besar, kemudian rumah sakitnya punya fasilitas yang baik, di situ ada taman, kemudian ada fasilitas yang baik untuk pasca operasi, itu lebih cepat sembuh gitu. Dan juga pernah dicoba untuk membandingkan orang yang pasca operasi itu sampai dibandingkan dengan di ruang yang
putih begitu saja, kemudian ada ruangan yang dilukis taman ya, dilukis tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu kemudian ada yang kamarnya tentunya kamar yang bagus yang ada biophilic design ya. Sekarang ada namanya biophilic design. Itu seperti Singapura itu membuat biophilic design. Jadi kalau Anda ke Singapura ada taman yang dibuat banyak sekali tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian mereka bikin garden. Garden benar tumbuhan tropis dibawa ke sana. Dan itu namanya biophilic design. Saya punya buku-bukunya itu. Jadi itu untuk mereduce stres, untuk mereduksi, untuk meningkatkan kesehatan mental. Jadi itu bisa diteliti untuk kita, untuk orang-orang biologi. Ini basic teori ini penting ya, nanti diambil. Nah, kalau ada yang tertarik untuk mengembangkan teori ini di Indonesia, terutama belum banyak ini, ya. Di Jepang itu ada namanya untuk yang SRT, Stress Reduction Theory itu, SRT itu ada namanya Shinrin-yoku. Shinrin-yoku itu nanti bisa dilihat di browsing di Shinrin-yoku, namanya saya tulis Shinrin Yoku. Yoku apa Yoku ya? Itu artinya mandi hutan. Jadi orang di Yoku, Jepang, Yoku, yoku. Yoku mandi hutan. Orang di Jepang kalau dia jenuh gitu, kemudian di jalan ke taman, ya jalan ke taman itu untuk mereduksi stres. Atau dia lie down gitu ya, bertelentang, kemudian eh, begini. Kemudian tapi di lahan terbuka, misalnya kalau kita dekat kebun raya itu lari aja ke kebun raya sebentar gitu ya, balik lagi kerja. Atau kita punya kantor ya harus ada tamannya itu ya. Punya kampus harus ada tamannya, jangan nggak ada tamannya. Dan kita kan punya biopark gitu ya, tapi yang menggunakan orang-orang politik tuh. Kita mau bikin biopark di biologi UNAS. Jadi itu mereduce stres. Dan eh, itu dianjurkan kalau orang yang sendirian gitu ya, dia mesti piara hewan. Itu supaya ada teman ngomong ya. Itu memang human born to nature. Jadi memang untuk mereduce stres. Jadi kalau di kantor tanamlah mesti ada pohon lah di kantor itu, jangan kering semua isinya bullpine sama apa namanya, sama kertas-kertas gitu, nggak ada pohonnya gitu ya. Harus ada pohon kaktus atau ada ikan ya, itu untuk lebih stres. Itu companion sebenarnya itu ya. Jadi itu ada penelitiannya, tentu saya diteliti orang-orang yang memanfaatkan itu untuk kesehatan mental. Orang yang eh, menyendiri ya bisa stres sendiri nanti, eh, piaranya anjing atau kucing ya. Nah, kalau nggak mau piara anjing ya kucing lah ya. Ya, sekarang banyak sekali burung-burung sudah diajarin bisa ngomong, bisa nyanyi, ya. Makanya burung laku sekali tuh, burung betet mana tuh, burung bayan itu ya, burung bayan yang diteliti sama Anissa itu di kakak tua ya, kakak tua yang bisa berbicara itu kan memang menarik ya untuk memberikan rasa menyenangkan ya. Ya, itu biologi, itu jangan ngomong biologi, itu bioekonomi itu. Jadi biologi dan bioekonomi itu sangat luas. Jadi asal kita mampu membuktikan secara teori kita tergantungan kita dengan alam itu sangat penting. Satu lagi, eh, bahwa ada penemuan-penemuan dari hasil riset itu, bangsa-bangsa yang menyenangi binatang itu berbeda-beda preferensinya gitu ya. Anda bisa lihat nggak itu?
Biasanya orang Amerika itu senangnya primata sama sama mamalia ya. Tapi kalau Inggris tuh burung gitu, makanya Inggris tuh ada RSPB, Royal Society, British apa tuh, Society for British Bird. Jadi bird watcher, terus guidebook untuk primata dan studi-studi primata itu banyak orang Jerman, banyak ya orang Inggris, tapi orang-orang Amerika, tapi orang Inggris, orang Eropa itu banyak burung, ya, reptilia juga ada, reptilia. Jadi ada preferensi itu. Kemudian kita ngelihat nggak itu fenomena kalau orang Jepang itu dia sukanya membawa apa yang ada di alam ke dalam rumahnya, ya. Apa buktinya? Ada suiseki, ada gardennya bagus-bagus di rumah. Ada bonsai ya, bonsai dia kecilkan gitu. Itu sifat dominionistik sebenarnya. Itu jadi ada 9 kriteria Keller itu membuat. Jadi ada naturalistik, ada saintifik, ada estetik, ada dominionistik, ada utilitarian dan seterusnya. Itu ada di sini, ada kayaknya teorinya itu dalam buku yang Anda bahas itu cuman. Nah, itu bisa dijadikan tolok ukur untuk mencari inspirasi ya berkaitan dengan teori yang terkait dengan biodiversitas dan kemudian bagaimana implementasinya di Indonesia. Jadi itu bisa juga menjadi bahan skripsi atau riset bagaimana orang-orang Indonesia sebenarnya. Jadi orang Indonesia kalau dilihat suku-sukunya bagaimana? Ya, suku-suku ini beda-beda nih preferensinya terhadap sikap terhadap binatang ya. Seperti suku Jawa itu kan senangnya memelihara burung tuh. Sehingga semua burung ditangkepin, taruh bawa ke rumah. Itu dominionistik. Itu dibawa ke rumah, kemudian dipiara, ya. Itu membawa alam ke rumah. Ya, itu kan fakta ya, fakta yang memang masih ada gitu. Kemudian menjadi budaya. Nah, sayangnya budaya itu kemudian ya berdampak negatif juga terhadap alam. Terhadap alam karena tangkapannya kan tidak bisa dikendalikan, kemudian mengakibatkan kepunahan. Terus ada yang memanfaatkan ini untuk peluang bisnis ya, ekonomi. Selalu aja ada seperti itu karena di balik kesenangan manusia itu ada supply and demand di ekonomi. Cuman secara mental health ya, kita berbicara mental health itu memang ada manfaatnya. Orang senang kalau burungnya akan berkicau terus gitu. Nah, nggak tahu kita bilang bahwa itu binatang yang dilindungi, ya dia malah nggak mau tahu gitu ya, karena karena persoalan hobi. Sama dengan orang punya mobil atau punya kuda atau punya anjing gitu ya. Ya, dia punya burung, dia punya pet. Ya, dan itu fenomena yang ada di belahan dunia lain juga. Bahkan orang-orang kaya itu sekarang petnya itu harimau itu ya. Ya, harimau asal jangan harimau Sumatera karena Sumatera dilindungi. Tapi kalau harimau India itu banyak diternak gitu. Jadi makanya kalau di Sumatera atau di Jawa ada yang piara harimau, lihat dulu jangan langsung ditangkap. Jangan-jangan harimau begali. Harimau begali tidak dilindungi ya, tidak. Jadi asal dia punya izin jelas gitu. Itu kan kucing sebenarnya. Cuman ya ngasih makannya 5 kilo sehari, siapa yang sanggup? 5 kilo kita aja makan daging 2 on. Jadi eh, sangat menarik gitu mengenai mental health itu. Jadi ada 6 tadi ya teori Kaskade frameworknya, ya dibuat 6 kalau bisa diidentifikasi di Indonesia bisa menjadi
buat kalian peluang untuk melakukan riset ya terkait dengan lingkungan hidup. Oke, ada yang menanggapi tanya jawab atau? Mungkin mau menanggapi sedikit, Pak. Saya jadi keingetan waktu kasus COVID-19 yang kita kan sempat dirumahkan. Nah, saya lupa pernah baca di mana. Nah, saat COVID dan kita di rumah aja, nggak boleh kemana-mana, tuh eh, peningkatan pemeliharaan burung pun juga jadi meningkat gitu. Mungkin karena ada kebutuhan juga karena nggak bisa bersosial, karena harus di rumah terus, jadinya banyak yang Justru memilih meningkat ya. untuk iya memelihara burung. Jadi wah ternyata sebenarnya manusia itu benar-benar kayak makhluk sosial yang benar-benar butuh teman walaupun itu kayak hewan atau tumbuhan gitu. Jadi Hmm. ya terbukti sebenarnya dari kasus COVID itu sendiri ada peningkatan memelihara burung salah satunya gitu. Ada peningkatan pemeliharaan burung karena COVID ya. Nah, Iya, dia melihara burung beternak atau mengambil dari alam? Tingkatan itu risetnya. kalau yang yang saya baca itu Pak. Ya, Kalau yang saya baca kalau nggak salah sih pokoknya yang membeli di pedagang gitu. Cuma nggak tahu ya pedagang itu naik ya. mengambil dari alam atau diternakan itu belum tahu. Ya, ya. Padahal kita mengkampanyekan supaya itu tidak memelihara burung karena zoonosis kan. Iya. Nah, itu realitas ya. Jadi menariknya kadang-kadang tarik menarik apa yang kita kampanyekan burung, ada flu burung dan sebagainya. Takutnya kan spill over, kan spill over itu kan dia loncat ketika sang satwa itu kemudian dia terinfeksi, kemudian inangnya hospesnya itu terinfeksi, kemudian yang miara juga tingkat kesehatannya tidak baik, ya. Kemudian dia bisa menular, gitu, meloncat. Itu yang udah di jurnal-jurnal ada ya, itu kekhawatiran itu sehingga kemarin kan sampai sekarang kan belum tahu pada saling membantah apakah itu benar dari kelelawar atau ada yang kemudian jadi dari terenggiling ya. Eh, kita nggak tahu sampai sekarang COVID-19 itu dari mana. Tapi sains itu bilang dari kelelawar karena dari pasar basah di Cina. Itu saya pernah baca dan pernah saya tulis juga di koran Tempo itu terkait dengan karena itu di Nature sih, tapi Cina membantah ya. Cina membantah. Kalau nggak tahu bantahannya bagaimana, tapi itu secara apa namanya sains sudah dibuktikan itu ada berasal dari pasar Cina dengan pola konsumsi yang memakan hewan-hewan yang setengah matang ya. Jadi eh, orang Tionghoa itu kan ada dia senang makan apa saja itu, kelawar, ya, monyet. Monyet itu ada yang restoran yang khusus memakan otak primata dia, monyet itu dipotong langsung diminum. Pernah itu dengan cari di YouTube ada itu. Itu orang macam-macam tuh manusia kadang-kadang ya. Oke, itu saja. Yang penting buat inspirasi buat kalian untuk riset itu banyak yang mengenai mental health itu terutama terkait dengan upaya mempertahankan pentingnya kehadiran biodiversitas dalam upaya kesejahteraan mental manusia ya. Jadi tidak beralasan bahwa kita semua ngabisin semua yang ada di alam kemudian kita mengabaikan apa yang menjadi karunia Tuhan itu ya. Fraktal tadi ya penting fraktal itu ada namanya teori fraktal itu kan chaos. Teori fraktal untuk melihat bagaimana segi itu apa namanya semua cabang dedaunan morfologi dan sebagainya shape. Nah itu kan fraktal. Itu sebenarnya menjadi inspirasi baik secara arsitektur. Sekarang banyak tuh arsitektur baru ya, fraktal mirip-mirip apa namanya tenunan tenunan paku-pakuan ya. Jadi desain sekarang seperti itu, desain bangunan. Yang seperti kita di UNAS itu juga yang di cyber itu seperti itu juga. Ada fraktal.
lagi sedang tren fractal. Oke, Bapak boleh izin menambahkan, Pak? silakan. Ya, Bapak kalau terkait dengan yang ini kesehatan mental, mungkin dengan kaitannya dengan biodiversitas itu ya, alam yang tenang, itu sebenarnya dapat dikaitkan dengan adanya pelepasan hormon endorfin, Pak, hormon senang. Jadi ya, ketika manusia berada di alam yang tenang, yang hijau, yang menyenangkan, jadi otaknya rileks dan disitulah tubuh melepaskan endorfin, Pak. Makanya kenapa ketika berada di alam kita cenderung senang, termasuk juga dengan aktivitas-aktivitas yang kita sukai, misalnya tadi jalan kaki, mendaki gunung, memelihara burung, semuanya itu terkait yang saya baca ya Pak, terkait dengan pelepasan hormon endorfin itu sendiri Pak. Jadi semakin banyak hormon endorfin dilepaskan, maka orang itu akan semakin senang. Termasuk saya Pak, yang kondisi saya saat ini dengan kondisi saya seperti ini, saya berusaha untuk senang Pak, supaya saya tidak terpuruk dalam keadaan itu. Jadi stres saya tidak berkepanjangan seperti itu Pak. Memang benar harus bersuka cita, harus banyak tertawa. Jadi kesembuhan itu akan semakin cepat pulih, akan semakin cepat. Lebih lanjut saya pernah baca Pak, kalau di pegunungan itu terdapat ion-ion negatif Pak. Jadi ion-ion negatif itu adalah ion-ion yang diperlukan tubuh kita untuk mengeluarkan racun-racun Pak. Jadi nanti energi yang akan didapatkan tubuh kita adalah energi positif. Jadi energi negatif itu akan keluar dari tubuh kita setelah kita mendapatkan ion-ion negatif. Ion-ion negatif itu banyak di pegunungan, di pantai-pantai yang bersih. Seperti itu Pak, tambahan dari saya. Terima kasih. oke. Kalau endorfin senang, kalau yang tidak senang apa? Saya lupa Pak, belum baca. Kortikol. Ya, kayaknya mungkin Pak, iya, iya itu lawannya. Ya, itu bisa diperiksa di lab jumlah hormonnya itu. Itu yang dilakukan di Jepang. Kalau kita kalau stres, kortikolnya tinggi. Kortisol ya, kortisol. Enzimnya itu, ya, itu indikatornya itu. Jadi kamu sama siapa kalau apa? Ada kucing, ada monyet, sama serida. Saya tidak ada binatang peliharaan Pak, karena saya tidak mampu untuk memelihara dengan baik. Ya, saya berusaha dengan menyanyi Pak. Oh, Menyanyi lagu-lagu pasti ada perpisahan. pohon atau apa? Di rumah ada Pak. Living being ya, di Saya situ. di rumah ada, saya coba tanam pohon seperti itu Pak. Waktu Pohonnya sekarang dikasih kasih nama ya. tidak Pak. Saya cukup merawat saja ketika saya. Ya, kalau bisa dikasih nama bagus juga. Tujuannya apa Pak? Iya, supaya kita bisa ngomong. Oh, baik Pak. Hmm. Terima kasih Pak untuk sarannya. Nabi itu pedang aja dikasih nama sama dia. Pedang. Karena semua kalau dalam Islam itu semua ada seperti benda mati pun sebenarnya dia bukan benda mati. Ada senyawanya juga kan di dalamnya itu. Nah, ya cuman memang seperti itu. Di dalam Islam itu ada teori evolusi itu tidak hanya pada makhluk hidup. Batu saja itu sebenarnya berevolusi. Yang paling tinggi batu itu adalah batu mulia, intan, paling tinggi itu evolusinya. Ya paling rendah evolusinya itu batu di jalanan itu. Kastanya paling rendah. Kalau giok dan lain-lain itu kan bagus itu batu yang berharga ya dan jarang. Ya sama dengan manusia juga begitu. Jadi eh, semuanya itu makhluk-makhluk Tuhan yang mati mau hidup dan kita bilang makhluk hidup itu karena kan kita mengumpamakan kita sebagai manusia makhluk hidup bernapas dan sebagainya. Tapi komunitas batu kan ada batu-batuan dan komunitas tumbuh-tumbuhan ada komunitas apa namanya tanah dan lain-lain macam-macam tanahnya bentuknya aluvial ada limestone ada macam-macam semuanya ada. Jadi itu namanya teori Gaia itu.
eh, bahwa sebenarnya apa yang kita katakan sebagai mati itu sebenarnya dia adalah makhluk hidup yang mempunyai ruh, ya, mempunyai nyawa. Ada lagi? Silakan. Karena biologi kan bio kan katanya hidup, tapi kan terdiri dari jasad-jasad yang tidak hidup, jasad termit dan lain-lain yang tidak hidup, air dan mineral dan dari yang tidak hidup menjadi hidup. Oke, ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, kelompok 2 silakan mengenai apa Nature-based nature-based solutions. solution, nature-based solution. Kalau di browsing nature-based solution banyak sekali sekarang, NBS. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2, Pak. Nama saya dengan Endang. Saya akan menyampaikan, maaf suara saya terdengar ya? Ya, Oke. Terkait dengan chapter 16 nih, Nature-based Solution and Protected Areas to Improve Urban Biodiversity and Health, yang ditulis oleh Kathy McKinnon. Next, Mbak. Oke, dalam artikel ini membahas terkait dengan peran solusi berbasis alam atau nature-based solution dan area yang dilindungi dalam meningkatkan keanekaragaman hayati dan kesehatan di lingkungan perkotaan. Jadi peran solusi meningkatkan keanekaragaman hayati dan kualitas hidup di perkotaan, di mana keanekaragaman hayati ini akan membentuk sebuah ekosistem yang berfungsi mencakup penyediaan layanan vital seperti makanan, udara bersih, dan air serta perlindungan terhadap bencana alam. Permasalahan ini timbul karena urbanisasi yang pesat di seluruh dunia, khususnya di negara berkembang yang membawa tantangan baru terhadap kesehatan masyarakat. Sehingga diperlukan satu perlindungan, pengelolaan, dan pemulihan kawasan lindung dan ekosistem alami yang dapat menjadi solusi praktis dan efektif dalam mengatasi tantangan adaptasi, keanekaragaman hayati, kesehatan, dan perubahan iklim di dunia urbanisasi. Lanjut, Mbak. Mungkin yang manfaat akan disampaikan oleh teman saya dengan Mas Arief. Silahkan. Terima kasih kepada saya izin melanjutkan ya untuk presentasi ini. Saya akan membahas tentang manfaat. Jadi manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut adalah salah satunya yaitu kesehatan pada manusia. Jadi ekosistem yang terjaga akan menyediakan pasokan air minum bersih, mengurangi risiko banjir dan menyaring polutan udara sehingga memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik dengan gangguan perkembangan peningkatan kesehatan. Jadi seperti yang tadi telah kita diskusikan banyak manfaat-manfaat yang dihasilkan dari sistem atau program tersebut. Kemudian selanjutnya ketahanan terhadap perubahan iklim. Jadi membantu mengurangi dampak perubahan iklim seperti banjir, badai pantai, dan bencana alam lainnya. Dan itu solusi berbasis alam dan dilindungi dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penyerapan karbon dioksida. Kemudian selanjutnya keanekaragaman hayati. Jadi pulihkan dan terjaganya kawasan lindung dan ekosistem alamiahnya dapat meningkatkan produktivitas lahan dan memberikan habitat bagi spesies yang terancam punah. Kemudian selanjutnya ini adalah kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi selain untuk kesehatan manusia, ada juga manfaat lain yaitu kesejahteraan masyarakat. Itu investasi pada kawasan ini dan spesies berbasis alam dapat memberikan manfaat langsung bagi kesehatan manusia. Tadi seperti yang dijelaskan satu masalah dan contoh lainnya seperti pendidikan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati dan lingkungan. Kemudian yang pasti adalah dampak terhadap ekonomi. Jadi dengan adanya sistem ini memberikan penghematan biaya miliaran dolar untuk layanan seperti pengurangan banjir, pengurangan polusi, pengurangan biaya kesehatan, serta membantu meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan. Jadi dengan adanya ini dana-dana yang sebelumnya digunakan untuk menanggulangi masalah-masalah iklim atau lingkungan dapat teratasi dan dana tersebut bisa dialihkan ke dana lain untuk meningkatkan atau mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian selanjutnya, maaf Vanessa, mungkin selanjutnya akan dibahas oleh
Vanessa mengenai implementasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Endang dan juga Arif terkait implementasi. Jadi untuk NBS sendiri di Indonesia sudah diimplementasikan di beberapa kota. Nah, temuan kami ada di Bandung. Kalau di Bandung ini salah satunya terkait dengan pengembangan hutan energi dan pemberdayaan petani hutan. Ini itu dilakukan oleh Perhutani Regional Jawa Barat dan Banten, bekerja sama-sama Pemprov Jawa Barat, Dishub Jawa Barat, dan juga stakeholder lainnya. Ini salah satu gambar mereka melakukan kegiatan kerjasamanya. Kemudian juga di Jakarta, di mana kita ketahui waktu itu cukup lumayan besar-besaran ya mereka melakukan revitalisasi taman kotanya. Di beberapa taman sudah terlihat sangat bagus dan selain bagus juga fungsinya disesuaikan lagi untuk kebutuhan di daerah Jakarta itu sendiri. Di mana Jakarta saat ini tergabung dengan Cities for Forest. Ini salah satu sebuah program. Ini bekerja sama-sama World Research Institute, WRI, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu Yayasan Institut Sumber Daya Dunia. Di si yayasan atau WRI ini merupakan sebuah organisasi independen yang memang melakukan sebuah program terkait seperti NBS ini. Nah, dimana kan kalau kita tahu kalau Jakarta ini biasanya kan terkenal dengan banjirnya gitu ya. Jadi dengan salah satunya melakukan revitalisasi taman kota, ini mencoba mengurangi resiko banjir. Selain itu juga akan meningkatkan kualitas udaranya dan juga menciptakan ruang hijau bagi warga kota Jakarta. Jadi kan ada beberapa, kan kalau taman kota memang biasanya letaknya di tengah kota. Nah, di mana memang akan difungsikan sebagai untuk meningkatkan kualitas udara, di mana kita tahu bahwa aktivitas kendaraan cukup banyak ya di Jakarta. Jadi dengan adanya taman kota juga diharapkan bisa membantu untuk menurunkan polutannya dan diharapkan juga akan memperbaiki kualitas udaranya. Kemudian juga ada di Surabaya. Kalau di Surabaya ini mereka juga mulai memperbaiki juga taman-taman kotanya, juga fungsikannya juga diperbaiki lagi, disesuaikan lagi seperti revitalisasi sungai, terus juga pengelolaan taman kotanya, dan juga mulai menanam berbagai macam pohon. Jadi kurang lebih mungkin sama dengan Jakarta, sama-sama berfokus kepada taman kotanya dengan fungsi yang juga untuk kotanya juga yang mungkin sudah juga kurang lebih padat ya. Jadi nggak cuma Jakarta saja, tapi kota-kota lain pun juga sudah cukup padat penduduk. Kemudian ada juga di Semarang. Kalau di Semarang ini kami menemukan sebuah penelitian dari Pranomo tahun 2021. Dia ini mencoba melakukan integrating NBS terkait banjir di Jakarta dan juga Semarang. Nah, ini salah satu gambaran dia terkait penelitiannya. Ini juga letaknya di perkotaan, jadi dengan cara programnya adalah menanam pohon dan peningkatan area hijau atau green space. Ini salah satu contohnya. Kemudian kalau untuk di Jogja sendiri, sudah mulai melibatkan masyarakat dalam pelestarian lingkungan, di mana juga dalam peraturan wali kotanya nomor 53 tahun 2002 tentang rencana induk Kelitbangan Kota Yogyakarta tahun 2002 sampai 2006 itu memasukkan terkait NBS. Jadi Jogja benar-benar mencoba menerapkan NBS ini hingga sampai ke dalam peraturannya. Jadi walaupun kita tahu kayaknya Jogja itu termasuk yang lebih lumayan lah ya dibanding Jakarta gitu kepadatannya, tapi mereka juga pun ikut berfokus melakukan program NBS ini. Mungkin salah satunya biar mencegah ya daripada sebelum semakin parah lingkungan perkotaannya, lebih baik mencegah dengan langsung ikut kegiatan, ikut program NBS. Kemudian juga di Bali pun juga bagian dari Cities for Forest dan juga ikut dengan si Yayasan Institut Sumber Daya Dunia tadi atau WRI. Yang kalau ditemui ini
dalam bentuk mereka melakukan workshop sebagai rencana spasial atau pembangunan yang inklusif, rendah karbon, dan juga tangguh di Kota Denpasar. Di belum menemukan secara yang nyatanya, mungkin ada, tapi kita belum menemukannya, jadi baru menemukan yang baru sampai tahap di workshopnya saja. Kemudian yang paling terakhir, 3 di bawah ini ada beberapa proyek, bukan per daerah, tapi proyek di beberapa wilayah, seperti Katingan Mentanya, itu di daerah Kalimantan Tengah, ini terkait dengan Sungai Katingan dan juga Sungai Mentaya. Ini merupakan, mereka berfokusnya ke restorasi lahan gambut, karena kita tahu bahwa Kalimantan lahannya lebih ke gambut ya, walaupun nggak cuma di Kalimantan, tapi ini salah satunya saja. Nah, proyeknya ini dikelola oleh PT Rimba Makmur Utara bersama Wetland International, kemudian Yayasan Puter, dan juga Permainan Global. Ini saya ikut juga bukan ikut ininya sih, tapi mengikuti Instagramnya, mengikuti informasi-informasi kegiatan dari Katingan Mentaya. Karena kalau nggak salah juga di salah satu alumni S1 UNAS ada yang pernah bekerja di sana. Dan kayaknya memang cukup berprogres sekali untuk program Katingan Mentaya ini. Semoga membawa perubahan yang baik ke depannya. Kemudian juga ada dari Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia atau disingkatnya YAKOPI. Mereka ini berfokus pada proyek penanaman kembali hutan bakau, di mana ini kegiatannya didanai oleh Climco ya kalau nggak salah namanya. Jadi mereka berfokusnya kepada bagian pesisir Indonesia, jadi ada yang bagian lahan gambut dan juga ternyata ada yang bagian pesisir Indonesia oleh si YAKOPI. Nah, yang terakhir ternyata ada juga BUMN yang ikut berperan nih terkait dengan proyek NBS. Salah satunya adalah si Pertamina. Kalau nggak salah yang kami baca mereka sudah melakukan tahap kedua sih ya. Ini kalau fotonya yang tahap pertama, proses penandatanganan bahwa proyek NBS Pertamina NRE sama Perhutani. Jadi mereka itu bekerja sama Perhutani, dan kalau nggak salah ada sekitar 9 lokasi perhutani yang mereka mau cek nih mana yang akan menjadi tujuan utama proyek NBS mereka bersama Perhutani. Mungkin ini beberapa contoh, mungkin masih ada banyak lagi yang belum sempat kami coba eksplor lagi, tapi ini kurang lebihnya. Jadi dari chapter 16 ini bisa kita ketahui bahwa program MBS ini sudah mulai banyak diterapkan, salah satunya di Indonesia di beberapa kota, dan proyek MBS ini cukup terbukti bisa memulihkan wilayah perkotaan baik dari habitatnya itu sendiri maupun memberikan efek juga ke manusia, seperti tadi kan untuk kesejahteraan masyarakatnya, untuk kesehatannya, dan juga bahkan ke bagian ekonominya. Jadi proyek NBS ini sepertinya cukup baik untuk diteruskan, dilanjutkan ke depannya, agar khususnya untuk yang bagian perkotaan ini, yang tadinya cukup padat merayap dengan berbagai macam manusia dan juga polutannya, dengan adanya program NBS ini semoga bisa sedikit mengatasi hal-hal yang terjadi karena aktivitas manusia yang cukup padat ini. Mungkin kurang lebih ini saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada komentar atau apa pendapat NBS ya? Ya. Sebelum tahun 2000, sebelum tahun 2000 berapa? Pencanangan NBS itu tahun 2020 kalau nggak salah. Kan kemudian sampai 2030 itu. Sebelumnya sudah ada NBS kan? Cuman tidak dilabelin gitu ya. Ya, ya. Jadi label nature based solution. Jadi ini sebenarnya inovasi dari sebuah kemasan ya, pelembagaan seperti biofilia itu kan hipotesis. STR, stress
stress reduction theory SRT. Jadi sebenarnya bisa saja itu kan, karena sebenarnya sudah ada, cuman kemasannya kita belum tahu. Jadi ini baru dibungkus nih sama UN, ya, UNEP, setahu saya itu ada pakai istilah NBS itu kemudian didefinisikan. Jadi sebenarnya itu saja dikemas ya. Kita misalnya dulu ada Red Plus ya. Red Plus itu ide dari orang-orang konservasi. Plusnya itu biodiversitas ya. RED reduction emission and deforestation, supaya mencegah emisi dari hasil dari deforestasi, REDD plus. Plusnya itu biodiversitas. Jadi kalau kita bisa mempertahankan biodiversitas, yang sebenarnya NBS juga, ya dulu namanya beda. Untuk kemasannya aja ya. Jadi sama dengan Indomie ya, ada yang Indomie kari ayam, Indomie soto gitu ya. Itu juga tuh mie itu. Rempahnya beda sedikit ya, gitu. Ya begitulah kita. Ini kan inovasi juga di dalam hal kita memberikan nuansa atau market ya. Bagaimana market based solution. Marketingnya bagaimana nih? Bioekonomi, kita bicara bioekonomi kan kering sekali kalau enggak ada variasi seperti NBS, ada variasi untuk nature health solution, natural human health, mental health solution, dan itu bisa diteliti. Dan banyak yang meneliti itu, bukan miskin kita ya, banyak sekali, apalagi kita di Indonesia masih sedikit riset terkait dengan biologi itu. Nature-based solution ini kan sebenarnya kembali pada solusi yang berbasis alam untuk menandingi teknologi ya, penemuan-penemuan. Bukan kita anti teknologi, tapi inovasi teknologi itu kan selalu mahal dan kemudian menyerap banyak sekali modal, pendanaan dan sebagainya. Dulu ada nih, nanti debat presiden pasti ada keluar CCS, Carbon Capture Storage. Carbon Capture Storage itu sebenarnya menangkap karbon kemudian ditaruh dalam tanah. Nah itu sebenarnya ya, tetapi teknologi itu agak mahal sekali ya. Bayangin itu mengcapture karbon, itu emisi itu kemudian diakumulasikan kemudian dipendam di tanah. Sebenarnya emisi yang paling populer itu ya jelaga itu. Kalau dulu jelaga, emisi itu kan karbon kan, jelaga. Coba dulu kita waktu kecil suka ibu kita kelupaan itu lampunya itu terlalu apa kita bilang tuh nyarak ya. Pembakaran lampu dulu kan pakai lampu templok ya. Terus bangun-bangun itu hidung kita itu hitam semua itu ya. Mungkin kalau di lapangan masih ingat ya. Kalau itu kan pakai lampu templok, dulu pakai ini. Sekarang pakai lilin mungkin nggak terlalu ya. Kalau dulu pakai minyak tanah kan. Ya siapa yang masih mengikuti itu minyak tanah? Mungkin kalian enggak ya. Zaman saya dulu itu bangun-bangun itu banyak jelaga di hidung itu. Nah, itu sebenarnya emisi yang kita hirup. Nah, zaman orang dulu pakai lampu centir itu, kemudian dulu belum ada listrik, itu jelaga itu ditampung, itu emisi kan sebenarnya, ditampung, kemudian itu dijadikan tinta, itu zero emission itu jadinya kan, dijadikan tinta. Jadi sebenarnya itu carbon capture. Apa bedanya dengan carbon capture? Carbon capture ditaruh tanah lagi, udah dijadikan yang lain-lain aja karbon. Nah, dijadikan tinta, ya, warna hitam. Karbon itu kan hitam, arang. Jadi seperti itu prinsipnya. Nah, NBS itu sebenarnya untuk ya mensyukuri apa yang ada ya sebenarnya. Makanya ada
proyek NBS itu kemasan. Dulu restorasi ekosistem ya, itu sama juga itu nature based solution sebagai nature based solution. Jadi tadi kalau dikatakan itu untuk apa? Untuk mencegah banjir sebagai nature based solution, tanam pohon, kemudian pohon-pohonnya pun dipilih. Kemudian regulasi iklim ya, nature based solution. Kemudian kita punya kawasan-kawasan taman nasional dan lain-lain itu juga untuk kesejahteraan manusia ya. Seperti kita punya taman nasional itu di Gunung Gede itu kalau dihitung per tahunnya itu 25 juta itu US dollar, 25 juta itu air saja, menghasilkan air ya, 25 juta dolar. Nggak tahu sekarang itu hitungan kami di waktu di konservasi internasional ada tulisan saya mengenai itu ekosistem service Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ya, jasa ekosistem Taman Nasional Gunung Gede. Jadi itu nature based solution ya. Lalu bayangkan di Arab itu orang untuk mendapatkan air bersih itu mesti pakai disalinasi air laut, pabrikasinya pakai minyak, kemudian baru dapat air tawar di desalinasi. Kayak sekarang di Timur Tengah besar-besaran nanam pohon tapi tetap di bawahnya ada pipa ya. Kemarin saya di sana, jadi teman saya bilang, dia bilang kalau kamu mau tahu orang kaya di Timur Tengah nih, di Dubai ini, kamu lihat di rumahnya ada pohon berapa. Karena pohon itu ditanam pakai air, airnya yang bayar desalinasi, ya. Jadi luar biasa, kita harus syukur sekali kita nggak ditanam pun tumbuh sendiri dia. Kalau di sana ditanam harus ada pipa di bawah, jadi ada kapiler, pipa kapiler dan tanamannya nggak seperti variabelnya seperti kita. Ya. Kita nanam lempar aja biji rambutan tumbuh itu ya. Kalau di sana nggak bisa tumbuh. Udah airnya tidak ada, kering, jadi batu aja dia. Jadi seperti itu, nature based solution. Makanya kalau kita mempertahankan keanekaragaman hayati, eh, cepat atau lambat itu akan sangat berharga transisi itu. Sekarang kan udah mulai berharga, ya. Ekosistem itu berharga, pohon yang ada intek itu berharga, ya, karena orang kemudian membuat peraturan karbon kredit. Nah, karbon kredit nanti ada karbon tax. Orang mau karbon tax, ya udah kalau mau karbon tax harus diukur juga sebenarnya berapa yang dia tanam tanamannya. Jangan bikin karbon tax terus ya, dia nanam pohon nggak dihitung, ya kan? Nah, biologi harus menemukan itu ukuran-ukuran itu. Kalau kalian nanam, oke, yang mana sertifikasi pohonnya, kamu piara, kita bisa mengurangi karbon yang, misalnya kita pakai sepeda motor nanti, ya kan? Karena karbon tax nanti, kalau punya mobil 3 atau 2, semakin banyak emisi yang kita bakar, semakin tinggi pajak karbon. Tapi kalau kita punya kebun, yang pohonnya kita bisa ukur, kita sertifikasi, boleh dong. Boleh nggak? Sertifikasi, saya udah nanam pohon, ini karbon saya segini. Kan balance, gitu. Saya punya pohon rambutan di belakang, terus saya sertifikasi. Harus ada yang mensertifikasi, dan orang biologi yang mensertifikasi. Nanti ke sana itu, coba nggak lihat regulasinya itu. Ya, carbon tax. Ngomongin carbon tax, tapi orang nggak ngerti. Nggak tahu ngerti nggak nanti itu. Jadi kita paham carbon tax, bagaimana karbon diukur dan sebagainya. Itu jadi kita sama semangat Fakultas Biologi dan bisa mendatangkan perdebatan dan juga unsur ekonomi. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri jam berapa sekarang? Mas 10.
Capture screen dulu ya. Capture screen. Oke. Udah nggak ada tanya. Ida, gimana kamu udah sembuh? Sereda? Belum Bapak, Masih di masih rumah sakit berarti kamu? tidak Pak, obat jalan sekarang. Jadi saya itu masih linglung gitu Pak. Terus saya kalau duduk lama saya nggak kuat. Oh Terus gitu kalau ya. bangun itu saya pusing gitu Pak. Penyakit apa judulnya itu? Saya nggak tahu, saya jatuh Pak, terbentur dengan sangat keras. Oh, sorry. Banyak istirahat lah kalau gitu ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Iya, oke. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa nanti kuliah ke-15 tuh kita rencanakan Kapita Selekta, tapi saya mau hubungin dulu kalau ada ini kok Propiatna biasanya Kapita Selekta. Kemudian ujian 29 ke atas. Kalau 29 kenanya kalian itu kalau Sabtu itu tanggal 2 ya. 1, 2, 3, tanggal 3 Februari. 3 Februari. Siap-siap aja sebenarnya. Kalau mau ngasih esai mungkin Pak Ferdi yang kemarin sudah pernah ngasih esai. Saya juga mungkin akan ngasih esai. Kalau memang onsite ya. Oke, terima kasih. Terima Selamat kasih malam. juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.